Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Calon Apoteker. Dalam video kali ini kita akan melanjutkan dari video yang kemarin, ya mengenai bab endokrin, di mana dalam video kemarin kita sudah membahas mengenai DM, diabetes mellitus. Tetapi untuk dalam video kali ini kita akan membahas mengenai gangguan tiroid, yaitu obat-obat yang menggunakan tiroid atau hipertiroid atau hipotiroid kayak gitu. Langsung saja ke soal. Seorang ibu hamil didiagnosis hipertiroid. Pasien tersebut diberikan obat PTU atau propiltiuracil. Parameter apakah yang dipantau untuk mengetahui efektivitas terapi? A. T4 dan TRH, B. T4 dan TSH, C. T3 dan T4, D. TRH dan TSH, atau E. T3 dan TRH. Oke. Jadi ini adalah parameter PTU atau propiltiuracil dan kita dicari untuk mengetahui parameter yang digunakan dalam pengobatan hipertiroid. Jadi dalam hipertiroid parameter yang digunakan yaitu T4 dan TSH. Jadi jawabannya B. TSH itu thyroid stimulating hormone, di mana TSH tersebut dia akan menstimulasi dan akan mengestimulasi si tiroid dan menghasilkan T4. Kenapa kok nggak T3? Soalnya T3 itu merupakan merupakan hasil dari T4 juga. Jadi si tiroid itu menghasilkan T itu ada dua. Pertama itu T3 dan juga T4. Lah, di mana T4 itu akan dirubah menjadi T3 juga. Makanya T3 itu bukan dijadikan sebagai parameter seperti itu. Jawaban T4 dan TSH. Parameter yang untuk diagnosis T3 dan T4. Parameter keberhasilan terapi yaitu T4 dan TSH. Untuk tujuan terapinya yaitu mempertahankan kadar T4 bebas dan konsentrasi TSH dalam kisaran normal. Setelah kadar T4 yang stabil teridentifikasi, pasien dapat ditindaklanjuti setiap 6-4 bulan. T3 tidak dijadikan parameter keberhasilan karena sebagian besar merupakan hasil perubahan dari T4. Jadi T3 itu juga merupakan bagian dari T4 karena T4 akan dirubah menjadi T3 kayak gitu. TSH digunakan sebagai parameter keberhasilan terapi untuk melihat kadar hormon yang meregulasi T3 dan T4. Namun TSH kurang sensitif untuk pengecekan evaluasi, tetapi di bulan awal karena perubahan terjadi setelah beberapa bulan terapi. Kayak gitu. Jadi jawabannya T4 dan TSH. Thyroid stimulating hormone. Oke, lanjut ke soal nomor 2. Seorang pasien mengalami hipertiroidisme dengan gejala awal tirotoksik, terutama peningkatan denyut jantung dan tremor. Gejala tersebut menetap bahkan setelah pasien diberikan propiltiuracil atau PTU 3 kali 100 mg. Obat apakah yang perlu ditambahkan guna menurunkan gejala pasien? A. Carbidopa, B. Levothyroxine, C. Liothyronine, D. Metimazole, atau E. Propanolol. Oke, jadi kata kuncinya yaitu gejala tirotoksik dengan denyut jantung dan tremor. Untuk pengobatan gejala dari tirotoksik itu biasanya sering menggunakan beta blocker. Jadi beta blocker itu diberikan waktu ada gejala tirotoksik ataupun tremor. Jadi jawabannya adalah E. Propanolol, karena propanolol termasuk golongan beta blocker. Jawaban E. Propanolol. Gejala tremor dan takikardi pada pasien yang mengalami hipertiroid diberikan beta blocker. Nah, beta blocker sendiri bisa diberikan yaitu selektif maupun yang non-selektif. Kayak gitu. Soal ke nomor 3. Seorang pria 16 tahun didiagnosis mengalami hipertiroid dan akan dilakukan operasi tiroidektomi. Untuk menghindari pendarahan yang berlebih saat dilakukan operasi, maka akan diberikan obat sebelum operasi. Obat apakah yang tepat diberikan? A. Lugol, B. Propiltiuracil, B. Carbimazole, D. Levothyroxine, atau E. Liothyronine. Oke, obat-obatan yang digunakan untuk
menghindari pendarahan yang berlebih saat operasi, yang digunakan yaitu cairan Lugol atau cairan kalium atau iodium atau iodium. Jadi jawabannya A, Lugol. Kalium iodida atau kalium iodium atau larutan Lugol diberikan untuk waktu yang singkat sebelum operasi untuk mengurangi pelepasan hormon tiroid dan vaskularisasi kelenjar tiroid, bermanfaat untuk mengurangi kehilangan darah intraoperasi, kayak gitu. Jadi Lugol tersebut itu diberikan untuk sebelum operasi, gunanya untuk mengurangi efek pendarahan karena pelepasan hormon tiroid, kayak gitu. Oke, lanjut ke soal nomor 4. Seorang pasien hamil trimester 2 mengalami jantung berdetak kencang, sesak nafas, dan berkeringat berlebihan di lokasi pergelangan tangan. Hasil pemeriksaan menunjukkan nilai T3 dan T4 lebih dari nilai rujukan. Pasien didiagnosis hipertiroid. Dokter berdiskusi dengan apoteker untuk menentukan terapi untuk kondisi pasien. Apakah terapi untuk kondisi pasien tersebut? A. Propiltiuracil, B. Metimazol, D. Iodin radioaktif, B. Kalium iodida, atau E. Neotironin. Untuk hipertiroid pada kasus ibu hamil itu dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama, ibu hamil dengan kondisi kehamilan pada trimester pertama dan pada trimester 2 dan 3. Untuk obat-obatan hipertiroid pada trimester pertama itu diberikan PTU. Sementara untuk trimester 2 maupun 3 itu diberikan metimazol. Nah itu. Jadi jawabannya B, metimazol. Hipertiroid pada wanita hamil trimester pertama yaitu PTU. Untuk trimester 2 dan 3 itu diberikan metimazol. Oke, lanjut ke soal nomor 5. Seorang pasien anak usia 6 tahun didiagnosis mengalami hipertiroidisme. Pemilihan obat sangat penting untuk menilai aspek keamanannya. Obat apakah yang sebaiknya diberikan kepada pasien tersebut? A. Metimazol, B. Propiltiuracil, C. Iodin radioaktif, B. Levothyroxine, atau E. Neotironin. Untuk pengobatan anak yang mengalami hipertiroidisme, pengobatan hipertiroidisme pada anak yaitu hanya menggunakan metimazol. Kenapa tidak menggunakan propiltiuracil? Karena propiltiuracil atau PTU itu dapat menyebabkan hepatotoksik, dan hepatotoksik pada anak itu sangat merugikan. Jadi diberikan metimazol untuk menghindari efek hepatotoksik, kayak gitu. Jawaban A, metimazol. Terapi hipertiroid pada anak sebaiknya digunakan metimazol. Pemberian propiltiuracil dikaitkan dengan gejala hepatotoksik yang lebih berat pada anak. Pemberian propiltiuracil dapat menjadi alternatif jika metimazol tidak dapat digunakan. Jadi pemberian pertama pada hipertiroidisme pada anak itu menggunakan metimazol. Oke, lanjut ke nomor 6. Seorang anak laki-laki mengeluh mengalami cekungan di mata dan mengalami kenaikan berat badan hingga 5 kg. Badannya terasa lemas, letih, dan lesu. Pasien didiagnosa gangguan tiroid. Obat apakah yang diberikan? A. PTU, B. Metamizol, B. Bisoprolol, D. Levothyroxine, atau E. Tirosin. Oke. Ini kalau soal ini gangguan tiroid itu antara hipertiroidisme dan hipotiroidisme. Untuk hipotiroidisme itu gejala paling umumnya yaitu kenaikan berat badan. Kalau hipertiroidisme itu penurunan berat badan. Jadi dalam soal itu diberikan clue di mana si anak tersebut itu mengalami kenaikan berat badan hingga 5 kg. Jadi dapat kita asumsikan bahwa anak tersebut itu mengalami hipotiroidisme atau hipotiroid. Nah, di mana hipotiroid itu pengobatannya atau obat untuk hipotiroid yaitu levothyroxine. Jadi jawabannya D. Levothyroxine. Pada pasien hipotiroid memiliki ciri-ciri yaitu cenderung lemah dan mengalami kenaikan berat badan.
Dan terapi untuk hipotiroid itu hanya satu, yaitu levothyroxine. Ada lagi untuk pengobatan hipotiroid yaitu liothyronine, gitu. Tapi liothyronine jarang digunakan. Kebanyakan sering menggunakan obat levothyroxine daripada liothyronine. Oke, lanjut ke soal nomor 7. Seorang perempuan umur 28 tahun menderita gangguan tiroid dan diterapi dengan levothyroxine. Selama penggunaan, kadar hormon tiroid dalam batas normal. Bagaimana mekanisme kerja tersebut? A. Memproduksi hormon T3, B. Memproduksi hormon T4, C. Menghambat inaktivasi hormon T3, D. Suplementasi hormon T3 eksogen, atau E. Suplementasi hormon T4 eksogen. Oke, jadi secara garis besar, levothyroxine itu memiliki mekanisme kerja yaitu sebagai sintesis dari T4. Jadi levothyroxine itu merupakan sintesisnya dari T4. Kayak gitu. Jadi jawabannya B, suplementasi hormon T4. Levothyroxine tidak dapat memproduksi hormon karena dia itu sintesisnya T4. Jadi bukan B jawabannya. Jawaban E, suspendasi hormon T4 eksogen. Mekanisme kerja levothyroxine adalah sintesis T4, di mana kalau T4-nya semakin banyak, itu dia akan kembali ke TSH, ke thyroid stimulating hormone, di mana kalau T4-nya banyak, maka TSH-nya akan turun. Ketika TSH turun, T4-nya juga akan stabil, kayak gitu. Karena dia akan siklusnya berputar. Oke, lanjut ke soal nomor 8. Seorang ibu hamil dengan usia kehamilan 5 minggu mengalami penurunan berat badan yang drastis. Setelah diperiksa, diketahui hasil lab TSH rendah dan T4 melebihi normal. Terapi apakah yang tepat digunakan tersebut? Oke, jadi ini seorang ibu hamil mengalami penurunan berat badan. Penurunan berat badan itu diindikasikan terjadinya hipertiroid. Di mana hipertiroid itu juga dapat dilihat dari kadar TSH dan T4. Apabila TSH-nya rendah dan T4-nya atau T3-nya tinggi, maka itu merupakan tanda-tanda dari hipertiroid. Penggunaan hipertiroid yaitu antara propiltiuracil dan metimazol. Sementara ini untuk kehamilan 5 minggu atau pada trimester pertama. Jadi pemberiannya yaitu B, propiltiuracil. Hipertiroid pada ibu yaitu trimester pertama PTO, trimester kedua dan 3 metimazol. Oke, ini ada sedikit rangkuman untuk mengenai gangguan tiroid, di mana kalau ibu hamil trimester pertama itu diberikan PTO. PTO sendiri itu dapat menyebabkan hepatotoksik dan hipertiroidisme pada bayi, makanya diberikan pada waktu masih trimester pertama, karena pada trimester pertama pembentukan bayi itu belum sempurna kayak gitu. Sementara kalau trimester 2 dan semester 3 itu pemberiannya yaitu metimazol. Metimazol itu dapat menyebabkan organogenesis. Apabila metimazol diberikan pada trimester pertama, itu dikhawatirkan pada waktu pembentukan pertama bayi itu mengalami kecacatan kayak gitu, makanya tidak diberikan metimazol, melainkan diberikan PTO pada trimester pertama. Untuk anak-anak juga diberikan metimazol karena apabila diberikan PTO itu dapat menyebabkan hepatotoksik. Sementara untuk dewasa yaitu diberikan PTO maupun metimazol, itu tergantung. Untuk penanganan hipotiroid itu pemberiannya antara levothyroxine dan juga liothyronine kayak gitu. Oke, sekian untuk video kali ini. Karena pembahasan gangguan tiroid sebenarnya tidak terlalu banyak, cuma beberapa, yaitu untuk apabila ada gangguan seperti tremor maupun tirotoksik, itu dapat diberikan golongan beta blocker. Ya cuma itu aja sih kalau gangguan tiroid, nggak sekompleks atau sebanyak
diabetes mellitus seperti kemarin kayak gitu. Jadi untuk video kali ini mungkin lebih sedikit durasinya daripada video-video sebelumnya. Apabila ada salah kata atau salah pelafalan ataupun salah informasi, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.